Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana hari kalian? Kaifa halukum ya Talib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan, insya Allah untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan baik dalam surat An-Nahl ayat 114. Oke, sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran kalian sekalian, murid-murid sekalian. Oke, untuk yang pertama, Mas Ahmad Rifai. Hadir Ustadz. Yang kedua, Mas Adit. Hadir, Pak. Yang ketiga, Mas Vicky. Hadir. Hadir. Yang keempat, Mas Muhammad Ihsan. Mas Muhammad Ihsan. Hadir. Tadi izin. Yang kelima, terakhir, Mas Abid Muzakirun. Hadir. Masya Allah. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan membacakan sedikit tentang tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Yang pertama, setelah siswa mengamati surat tersebut, diharapkan siswa mampu membaca surat dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengetahui arti dan surat tersebut. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menampilkan contoh perilaku, menghargai, serta mensyukuri makanan dan minuman yang halal dan baik sebagai implementasi dari ayat tersebut. Oke, itu kita mulai materi kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung lanjut ke materi kita pada pagi hari ini. Makanan dan minuman yang halal dan baik. Diharapkan siswa-siswa semua melihat dan mengamati share PPT ini ya dengan baik. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, bagaimana sih bunyi dari surat An-Nahl ayat 114 ini? Oke, untuk surat An-Nahl ayat 114 akan Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, makanlah
sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal, lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, dari arti dan bunyi surat ini, kita akan mempelajari tentang tafsir dan kandungannya. Lalu bagaimana tafsirnya bisa dilihat dari tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh, bentar. Oke. Jadi tafsirnya begini, agar azab Allah tidak menimpa kamu lantaran tidak mensyukuri nikmatnya, maka janganlah kamu, wahai orang-orang mukmin. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin berbuat seperti halnya orang musyrik, dan makanlah yang halal, lagi baik, lezat, bergizi, dan sesuai, dan bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Jadi di sini dijelaskan kita tidak boleh makan seperti orang-orang musyrik dan orang kafir. Dan syukurilah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kamu dengan memanfaatkan sesuai tuntunan Allah. Jadi kita cara mensyukuri nikmat ini adalah salah satunya dengan memanfaatkan sesuai tuntunan Allah. Jadi memanfaatkan seluruh panca indera kita. Jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya sebagai perwujudan imanmu, ketahuilah wahai Nabi Muhammad SAW dan orang mukmin, bahwa sesungguhnya Allah yang mengharamkan atasmu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih. Ini seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ya. Wa uhilla lakum, kecuali binatang air dan belalang. Dia juga mengharamkan kamu meminum darah yang mengalir, bukan yang membeku seperti limpa dan hati. Jadi kalau di sini kayak mungkin siswa murid-murid sekalian pernah melihat sareh? Ada yang pernah melihatnya sareh? Halo, murid-murid sekalian? Belum Ustadz. Ada yang pernah makan sareh ini? Oh, belum ya. Jadi sareh itu kayak gumpalan darah dari, mungkin kalau di sini darah dari sapi, mungkin sapi, lalu dibekukan, nanti jadinya kayak biasanya di sate. Nah, itu termasuk makanan yang haram karena tercipta dari darah hewan. Jadi yang selanjutnya bukan yang membeku seperti limpa dan hati, memakan daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Jadi kita diharamkan oleh Allah. Ini dijelaskan pada dijelaskan pada surat Al-Baqarah. Itu yang lebih detail, wa uhilla lakum, dan memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Meski ketentuan Allah ini ketat, tetapi Allah juga memberikan kelonggaran, yaitu apabila dalam kondisi darurat, bukan cara-caranya karena kondisi darurat dan mengancam nyawa. Jadi kita tidak apa-apa, tetapi tidak boleh melampaui batas. Oke, maka dia tidaklah berdosa karena sungguh Allah Maha Pengampun atas kesalahan yang dilakukan tanpa karena keinginannya sendiri. Jadi
diperbolehkan asal kita tidak berlebihan. Oke. Selanjutnya, kandungannya ada 2 di sini. Jadi, yang pertama adalah perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Halal berarti apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Lalu untuk arti thayyib, thayyib adalah baik. Allah memerintahkan manusia memakan makanan yang halal dan baik. Tetapi di sini tidak cukup halal. Tidak cukup hanya halal saja, tapi juga harus baik. Tidak sesuai selera siswa-siswa sekalian saja, tapi harus dibarengi dengan baik untuk kesehatan. Nah, yang kedua, ini adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah. Jadi di dalam Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar memakan rezeki yang halal dan baik. Dan bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut. Karena sungguhnya Allah lah yang mengkaruniakan nikmat itu kepada mereka. Dialah yang berhak disembah dan tiada sekutu baginya. Jadi ini diharapkan murid-murid bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah, meskipun baik itu banyak ataupun baik itu sedikit. Selanjutnya dalam implementasi kehidupan ini bisa dilihat yang pertama kita harus mensyukuri selalu makanan atau rezeki. Jadi di sini itu bukan, dalam ayat ini juga tidak hanya termasuk makanan, tapi juga segala rezeki yang ada. Segala rezeki yang ada tanpa mengeluh. Dan kedua, memilih makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Yang ketiga, makan dan minum secukupnya. Baik. Segitu untuk presentasinya. Baiklah, Bapak akan melanjutkan untuk yang kedua. Ini ada untuk mengasah kemampuan murid-murid sekalian. Insya Allah akan ada pertanyaan interaktif nih. Bisa dicatat untuk teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang pertama ya. Masih oke, langsung ya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan makanan yang halal? Oke, selanjutnya udah ditulis murid-murid sekalian. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan makanan yang thayyib? Oke, selanjutnya udah ditulis. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam makanan yang halal dan baik? Oke, yang keempat, udah ditulis.
Oke. Yang keempat, apakah syukur yang dimaksud dalam ayat ini? Baik, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Monggo saya pilih ya. Mas Adit, monggo dijawab. Baik, Apa Pak. yang Makanan Oke. makanan Monggo. yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah bagi manusia untuk dikonsumsinya. Lawan dari makanan yang halal adalah makanan yang halal. Sudah, Pak. Oke, koreksi ya. Tadi lawan dari makanan yang halal adalah makanan yang haram. Jadi eh, makanan yang halal ini adalah yang telah Allah syariatkan dalam Al-Quran ataupun sudah ditetapkan dan diperbolehkan untuk manusia untuk mengkonsumsinya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, Mas Mas Fai, Mas Ahmad Rifai. Monggo. Gue Ustadz. Yang Ya. kedua, apakah yang dimaksud dengan makanan thayyib? Makanan thayyib adalah makanan yang halal. Apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Lawannya yaitu dari makanan haram. Thayyib berarti baik untuk kesehatan. Sampun Ustadz. Oh, nah. Terima kasih. Eh, baik ya. Eh, jawaban yang sangat bagus dari Mas Ahmad Rifai. Eh, jadi makanan yang toyib ini adalah makanan yang baik. Maka kriteria makanan yang baik ini dijelaskan juga mungkin mungkin untuk menambah penjelasan. Jadi makanan yang baik adalah yang diterima di selera dan tidak menjijikkan. Itu ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi untuk contoh yang konkret. Ini ada daging sapi. Tetapi daging sapi itu tidak halal kalau dimakan. Meskipun itu halal ya daging sapi, tapi tidak baik jika dimakan dalam keadaan mentah. Begitu juga lain-lainnya. Oke, lebih dari itu, jadi toyib itu juga baik untuk kesehatan. Jadi kita juga melihat kayak kita tidak boleh berlebihan dalam memakan kue atau yang lainnya, coklat, meskipun banyak ya, meskipun itu halal, tapi makanan itu tidak thayyib, artinya tidak baik untuk diri kita, untuk kesehatan kita. Jadi di sini Allah sangat memperhatikan hambanya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Monggo Mas Vicky bisa dijawab. Halo Mas Vicky. Hadir, Pak.
Oke. Monggo. Nomor 4 ya, Pak? Ya, nomor 3, Pak. Nomor Oh ya, nomor 3. anak. Kamu perhatikan. Iya, nomor 3, Pak. Apa saja yang termasuk dalam makanan yang halal dan baik? Jawabannya, makanan yang halal ini jenisnya sangat banyak, baik yang berupa hewani maupun nabati. Contohnya yang berasal dari hewan seperti daging unta, sapi, kambing, ayam, ikan, seafood. Kemudian yang dari tumbuhan ada biji-bijian, gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Makanan yang baik thayyib adalah makanan yang dapat diterima selera dan tidak menjijikkan serta baik untuk kesehatan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini sedikit saya akan menjelaskan juga untuk makanan yang haram itu sebenarnya juga ada 2. Jadi yang pertama itu sudah saya jelaskan tadi di PPT, dan yang kedua mungkin bisa menjadi catatan. Yang kedua ini makanan yang haram dari cara memperolehnya. Contohnya, kalau makanan yang kita makan itu dari makanan dari hasil curi, lalu korupsi, nipu, dan judi, itu sama saja makanan itu haram. Walaupun dalam zatnya makanan itu adalah halal. Oke, begitu anak-anakku sekalian. Lanjut, monggo. Pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat, silahkan Mas Abid. Monggo, Mas Abid nih. Nggih, Pak. Pertanyaan nomor 4, apakah syukur yang dimaksud dalam ayat tadi? Syukur yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar memakan rizki yang halal lagi baik dan bersyukur kepadanya atas karunia tersebut. Karena bersyukur atas syukur ini juga merupakan bukti implementasi tauhid kita. Begitu, Bapak. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Mas Abid. Baik, bisa dipahami anak-anakku sekalian. Mungkin itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama materi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang untuk pertemuan selanjutnya kita akan itu ya, hafalan surat An-Nahl ini. Oke. Insya Allah Bapak akan butuh. Sudah, mungkin nanti ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari murid-murid sekalian? Mungkin tidak ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di chat grup WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kita akhiri untuk kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.